Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan bayi dalam kandungan, ya mungkin bagi ibu hamil itu adalah sesuatu yang sangat ingin tahu, ya, sesuatu yang ingin tahu. Nah, saat usia kehamilan 2 minggu, ya, kemungkinan ibu hamil belum merasakan perubahan yang berarti di tubuhnya. Ya, bisa saja ya ibu hamil belum merasakan apa-apa. Nah, kemungkinan saat usia 2 minggu janin itu sudah terbentuk gumpalan darah, ya. Nah, berbeda dengan usia kehamilan 1 minggu di video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan janin di usia kehamilan 2 minggu. Saat usia kehamilan 2 minggu, ya, kemungkinan gumpalan darah calon janin itu sudah mulai terbentuk, ya. Nah, ini terbentuk ketika sel pria bertemu dengan sel telur. Selain itu teman-teman, ya, proses terbentuknya jenis kelamin yaitu sudah dimulai saat usia kehamilan 2 minggu ini. Dok, apa perubahan pada tubuh ketika hamil usia 2 minggu? Nah, kalau teman-teman mengalami usia kehamilan 2 minggu ini, ya mungkin belum ada perubahan yang terjadi, ya, belum ada hal-hal yang begitu spesial. Nah, tetapi kalau diperhatikan lagi, mungkin teman-teman sudah mengalami hal yang pertama itu, ya, gangguan mood yang berubah-ubah ataupun mood swimming. Nah, kemudian ada mual muntah. Nah, kemudian tentu terlambat haid, ya. Yang keempat, payudara akan terasa nyeri. Nah, yang kelima, ibu akan mengalami rasa yang mudah lelah, ya, gampang capek. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, ibu hamil bisa mengalami sering buang air kecil. Kemudian saat usia kehamilan 2 minggu, ya, tubuh ibu sudah siap untuk pembuahan, yang artinya sel telur dilepaskan, ya, kemudian akan bertemu sel pria yang akhirnya akan terjadi pembuahan. Nah, teman-teman, ya, lapisan rahim juga akan menebal, ya. Ini tandanya nanti disiapkan untuk bakal bayi yang akan hidup di rahim. Teman-teman, ya, bisa menggunakan alat tes ovulasi, ya. Ini digunakan untuk mengetahui, ya, seorang wanita itu ovulasi atau tidak. Nah, kalau seandainya sudah mengetahui ovulasi, ya, ini adalah waktu yang tepat untuk berhubungan, ya, dengan pasangannya. Nanti dari sekian banyak sel pria hanya satu yang berhasil membuahi sel telur. Nah, nanti, ya, pembuahan tadi akan hidup di rahim ataupun menempel di rahim. Dok, apa yang harus diperhatikan saat berkonsultasi ke dokter? Nah, jadi teman-teman, ya, saat berupaya hamil, berencana hamil, ya, sebaiknya ketika berkonsultasi ke dokter, ya, itu ceritakan tentang riwayat penyakitnya, ya. Misalkan ada hipertensi, ada DM, ada asma, ataupun ada penyakit kronis lainnya, ataupun pernah menderita sakit apa, diceritakan. Ya, kemudian ceritakan juga bagaimana siklus menstruasi teman-teman teratur atau tidak. Ya, ada gangguan selama siklus menstruasi atau tidak. Nah, jadi, ya, dokter setelah selesai menanyakan perihal riwayat kesehatan teman-teman, ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik, ya, jika diperlukan dilakukan lagi pemeriksaan penunjang. Nah, ini penting, ya, ketika berkonsultasi ke dokter. Dok, bagaimana pemeriksaan yang dilakukan untuk calon janin di usia kehamilan 2 minggu? Nah, jadi teman-teman, ya, saat memeriksakan kesehatan ke dokter, ya, tentu teman-teman harus tahu dulu, ya, siklus menstruasinya bagaimana, ya, ketika mengalami telat haid, ya, kalau seandainya mengalami telat haid, ya, kemungkinan pembuahan sudah terjadi. Tapi kalau tidak mengalami telat haid, ya itu bisa saja belum, ya. Nah, jadi teman-teman, ya, ketika teman-teman mengalami telat haid, ya, silakan kunjungi ke dokter, ya, nanti akan dicek, ya, dites kehamilannya apakah benar-benar hamil ataupun belum. Nah, jadi teman-teman, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di usia kehamilan 2 minggu ini bisa saja kemungkinan,
ya, belum pasti. Kemungkinan ya gumpalan darah calon bayi itu sudah mulai terbentuk. Ini bisa juga belum. Nah, jadi seperti itu. Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan untuk usia kehamilan 2 minggu? Nah, jadi teman-teman ya, sebelum teman-teman mendapatkan kabar positif hamil, ya itu belum pasti hamil ya, masih menunggu lagi walaupun teman-teman sudah telat haid nih. Ya, tapi ketika dicek kehamilannya belum positif, ya teman-teman harus sabar dulu. Tetapi ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui yang bisa mengganggu perkembangan bayi nantinya. Yang pertama adalah penggunaan obat-obatan. Nah, jadi teman-teman ya, ketika menggunakan obat-obatan, misalkan punya riwayat penyakit kronis, ya itu sebaiknya harus hati-hati ya, harus konsultasi ke dokter. Obat yang sedang digunakan itu aman atau tidak untuk bayi, ya aman atau tidak selama kehamilan. Kalau memang nanti dokter bilang, oh ini sebaiknya dihentikan saja, ya berarti dihentikan ya untuk penggunaan obat-obatan tersebut. Ya, baik penggunaan obat-obatan yang sebelumnya memang dianjurkan dokter, ya ketika teman-teman belum hamil. Nah, begitu juga misalkan teman-teman mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen. Yang kedua, hindari alkohol dan rokok. Nah, jadi teman-teman ya, dua hal ini memang adalah dua hal yang tidak bermanfaat bagi kesehatan, baik orang yang belum hamil ataupun orang yang berencana hamil ataupun juga orang yang sedang hamil. Ya, karena kedua ini bisa berdampak buruk bagi ibu maupun bagi bayinya ya, bisa nanti lahir cacat, bisa keguguran, bisa berat bayi lahir rendah. Nah, jadi memang kedua hal ini harus teman-teman hindari. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin. Nah, untuk menjaga perkembangan usia kehamilan 2 minggu ya, memang teman-teman disarankan mengkonsumsi vitamin, suplemen ya, tetapi harus hati-hati juga, jangan terlalu berlebihan. Nah, sebaiknya teman-teman konsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Ya, misalkan mengkonsumsi asam folat ya 400 mikrogram per harinya. Nah, di sini berguna ya supaya menghindari adanya cacat lahir ya, gangguan perkembangan ataupun pertumbuhan dari otak dan tulang belakang. Nah, jadi penting ya, walaupun vitamin suplemen itu baik, ketika teman-teman menggunakannya tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan anjuran, ya ini juga bisa berbahaya bagi ibu hamil maupun nanti bagi calon bayinya. Nah, jadi memang penting untuk mentaati ataupun mengikuti dosis ya, sesuai dengan anjuran. Oke teman-teman, ya itu tadi pembahasan kita tentang perkembangan bayi usia kehamilan 2 minggu ya. Di sini kemungkinan gumpalan darah calon bayi itu sudah mulai terbentuk ya, kemungkinan besar. Nah, tetapi ini tidak bisa dipastikan karena tiap orang itu bisa berbeda. Nah, untuk memastikan teman-teman sudah hamil atau tidak ya, sebaiknya itu dilakukan tes kehamilan. Nah, ataupun tes pack, ataupun bisa berkonsultasi ke dokter. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.